Sore ini tanggal 28 Desember 2022 saya Buset bertemu Kang Ahmad Tohari, sastrawan nasional ya, yang punya Rongeng Buku Paro. Sudah diterjemahkan ke beberapa negara ya, lima bahasanya, dan sudah difilmkan waktu itu dengan judul Sang Penarinya ya. Rongeng Buku Paro, alhamdulillah. Ini bertemu di rumah beliau di Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas. Mungkin Kang Ahmad Tohari terkait dengan sastrawan muda, harapannya apa kira-kira Kang Ahmad Tohari? Saya optimis karena anak-anak sekarang itu punya kebebasan ekspresi yang lebih besar daripada masa saya sampai saya. Juga peralatan untuk berkarya itu mau pilih cara apapun sekarang bisa. Tidak terbatas pada mesin tik seperti zaman saya dulu. Medianya udah banyak ya. Dan alat untuk mencari sumber ilmunya udah banyak sekali di internet. Saya harap yang muda-muda ini bergiat untuk memajukan sastra Indonesia supaya tidak kalah dengan perkembangan sastra dunia. Kemudian ini Kang Ahmad Tohari, terkait dengan sastra, kan selama ini agak jauh dari kehidupan sekarang kayaknya, Jeng. Kesan-kesannya gimana? Kalau zaman dulu kan gini Kang Ahmad, jadi ada buku impres ya, ada buku sastra, kita diwajibkan baca di perpus, bikin ikhtisar itu. Kalau sekarang kayaknya kurang jalan itu. Gimana tuh Kang Ahmad? Memang itu yang menurut saya itu merupakan kerugian kebudayaan yang sangat besar. Apalagi ditambah bahwa secara umum anak-anak sekarang itu agak renggang dengan buku cetak itu. Ini suatu keadaan yang sangat tidak menguntungkan dan harus segera diatasi. Siapa yang bisa mengatasi itu pertama tentu orang tua. Karena orang tua kalau biasa membaca dan tampak oleh anak-anak, maka anak pun akan meniru. Yang kedua juga adalah guru. Kalau guru kelihatan memegang buku dan membaca buku pada waktu senggang, pasti itu akan menginspirasi para murid. Seperti itu ya. Dan kemudian juga pemerintah sebaiknya memberi penghargaan kepada penulis yang sudah bisa dipergunakan supaya ini juga menarik minat para pembaca. Misalnya kayak di Malaysia. Di Malaysia itu para penulis yang sudah mapan itu diberi gelar sastrawan pujangga negara, dan mereka diberi uang tunjangan bulan. Kalau di Indonesia ini menjadi sastrawan sama dengan menjadi orang miskin. Jadi harus beri perhatian jadi sastrawan ya. Memang istilahnya apresiasinya mungkin masih kurang Kang Ahmad Tohari terhadap sastrawan, padahal banyak karyanya yang memberi sisi humanis ya bagi kehidupan kita ya. Kehidupan ini perlu sastra kok. Bagaimana keringnya kalau kehidupan ini tanpa sastra. Cuma teknologi, cuma ekonomi, cuma politik, itu nggak lengkap itu. Politik yang tidak bersastra, tidak berbudaya, teknologi yang tidak berbudaya, itu akan menjadi sangat kejam terhadap kehidupan. Karena semua diukur dengan ukuran ekonomi, yaitu efektivitas dan efisiensi, termasuk produktivitas dalam bentuk barang dan jasa. Tidak menyentuh pada hal yang nurani, yang bersifat jangka panjang dan mungkin pada sikap mendasar kita sebagai manusia ya Kang. Betul begitu, seperti itu. Saya ingin memberi contoh begini, menjadi sastrawan walaupun miskin tetapi mencatatkan namanya dalam sejarah. Misalnya Chairil Anwar. Siapa yang tidak tahu Chairil Anwar? Dia itu sebetulnya orang miskin. Dia itu gelandangan, orang miskin, dan meninggal pada umur 27 tahun. Sangat muda umurnya, tetapi namanya dikenang. Di sekolah-sekolah disebut namanya. Bandingkan dengan jenderal-jenderal yang berkuasa itu dan setelah pensiun hilang dari peredaran dari sejarah jadi kalau saya anjurkan kepada anak muda, jangan segan atau jangan ragu untuk menjadi sastrawan, karena
apa namanya, menjadi sastrawan itu keren. Ya, ya. Kalau kepengen tahu peribahasa asing bunyinya begini, scribo ergo sum. Oh. Saya menulis maka saya ada. Oh iya. Nah, Iya. kalau tidak menulis berarti tidak ada. Iya. Ya seperti kata-kata siapa Pramudia juga ya. Iya. Sepandai setinggi pandai, walaupun orang boleh pandai setinggi langit, Ya. tetapi jika tidak menulis maka dia akan hilang dari sejarah dan dari masyarakat ya. Iya betul. Pram bilang seperti itu. Iya. Dan juga mungkin seperti pepatah Latin yang bilang as longa vita brevis. Jadi umur itu bisa pendek, tapi umur kesenian itu seni bisa abadi ya mungkin kan gitu ya ibaratnya kan. Jadi iya, seseorang yang kayak Khairil Anwar tadi ya usia fisiknya pendek tapi karyanya dibaca sampai sekarang ya, diapresiasi di mana-mana. Juga musisi-musisi komposisi klasik juga ya. Ya. Kayak Mozart juga tidak berumur panjang tapi karyanya diabadikan di mana-mana, di setel di mana-mana mungkin itu kan. Oke, mungkin satu lagi Kang Ahmad Tohari terkait dengan Indonesia di kancah dunia. Kira-kira sastra kita gimana ya ke depannya? Kan belum ada yang Nobel ya. Oh iya. Ya saya harap paling tidak ada Magsaysay Award itu. Ya. Nobel itu kan tingkat dunia, kalau Magsaysay kan tingkat Asia. Itu dulu kan sudah ada Magsaysay Award yang mendapatkan Pramudia juga. Ya. Untuk sudah dapat itu ya. Siapa tahu nanti ada sastrawan Indonesia yang sudah almarhum atau yang masih hidup mendapat Nobel, siapa tahu. Oh iya. Kalau Kang Ahmad Tohari adalah peraih si Wright Award ya. Tahun berapa Kang Ahmad Tohari? Tahun 95. ya. Yang orang yang dukung Faruk ya. Iya. Oh iya, jadi peraih dari si Wright Award dari kerajaan Thailand. Ya. Oke, matur nuwun Kang Ahmad Tohari, ini sore-sore saya mengganggu mampir sebentar ke Kang Ahmad Tohari untuk saya mudik ke Purworejo. Matur nuwun Kang Ahmad Tohari. Selamat sore. Salam. Ya, makasih. Oke, nuwun.